BPJS Kesehatan dalam beroperasi itu dilarang ugal-ugalan gitu. Sebenarnya dilarang ugal-ugalan, dalam beroperasi itu harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik, kemudian pengelolaan risiko yang baik, dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Gratifikasi itu sebetulnya sifatnya luas ya, sifatnya luas. Dia mulai dari kenikmatan yang berupa uang sampai non uang seperti diskon, voucher gitu kan, kemudian souvenir dan hal-hal lain gitu ya yang sifatnya pemberian yang diberikan kepada seorang pegawai. Seandainya gratifikasinya itu muncul sebagai penghormatan terhadap kelembagaan, misalnya pertukaran plakat, tentunya itu bukan gratifikasi gitu ya. Tapi kalau misalnya pimpinan itu diberikan sebuah pemberian, misalnya oleh-oleh, misalnya batik lah ya, atau misalnya pemberian dalam bentuk handphone misalnya gitu ya. Nah itu jelas gratifikasi. Nah BPJS Kesehatan itu memiliki prinsip zero tolerance gitu, tidak menoleransi adanya perilaku yang seperti itu. Ketika melaporkan, mungkin melaporkan rekan sendiri atau bahkan melaporkan atasan, itu kan ada ketakutan tuh. Apakah benar-benar dijamin dan bentuk jaminannya seperti apa? BBS ini sifatnya melindungi sang pelapor gitu. Jadi si pelapor ini akan disembunyikan identitasnya sehingga tidak akan terjadi pembalasan dendam gitu kan, atau hal lain lah ya yang biasa ditakutkan gitu kan. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Elin, kali ini di program Tribun Topik. Dan pada kesempatan ini, saya tengah berada di kantor BPJS Kesehatan Kediputian Wilayah 6, meliputi wilayah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan telah bersama kita semua, ini ada Mas Singgi Widiatmoko, atau yang biasa dipanggil Mas Singgi. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol banyak pada kesempatan ini. Halo Mas Singgi. Selamat sore Mbak. Selamat sore, kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa. Sibuk apa nih Mas? Akhir bulan? Akhir tahun. Oh, akhir tahun juga ya? Sibuk kejar target. Ya. Waduh, luar biasa. Ya. Semoga targetnya tercapai. Amin. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Tribun Topik kali ini Mas Singgi. Iya, sama-sama. Baik, Tribuners, kita bakal ngobrol banyak hari ini sama Mas Singgi. Dan seperti yang kita ketahui, BPJS ini kan udah ada dari tahun 2014 ya Mas 2014. ya. 2014. Dan kita sudah tidak meragukan lagi profesionalisme dari teman-teman BPJS Kesehatan. Nah, tapi terkait itu, gimana sih upaya dari BPJS Kesehatan sendiri dalam menjaga profesionalisme dari teman-teman sendiri Mas? Ya, jadi sesuai dengan amanat undang-undang ya, amanat pembentukan, itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Itu kan salah satu prinsip yang mendasari pengelolaan BPJS itu adalah akuntabilitas gitu. Jadi BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN itu diharapkan memiliki prinsip akuntabilitas yang akuntabilitas ini dalam implementasinya itu kalau di dalam manajemen korporasi itu biasa disebut dengan istilahnya GRC. GRC itu Governance, Risk and Compliance gitu ya. Jadi intinya gini, BPJS Kesehatan dalam beroperasi itu dilarang ugal-ugalan gitu. Sebenarnya dilarang ugal-ugalan, dalam beroperasi itu harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik, kemudian pengelolaan risiko yang baik, dan kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Nah salah satunya ya dengan pengelolaan gratifikasi dan anti korupsi ya, anti penyuapan di BPJS Kesehatan. Itu sudah ditetapkan sejak 2014 sampai sekarang sehingga tetap menjadi organisasi yang profesional gitu Mbak Elin. Oke, luar biasa sekali. Dan tadi sudah disebutkan terkait gratifikasi. Boleh dijelaskan ke Tribuners, gratifikasi itu apa sih? Mungkin Tribuners sering dengar, tapi nggak tahu pengertiannya dan mungkin atau mungkin nggak bisa bedain. Apa tuh Mas? Boleh dijelaskan? Iya, jadi gratifikasi itu sebetulnya sifatnya luas ya, sifatnya luas. Dia mulai dari kenikmatan yang berupa uang sampai non uang seperti diskon, voucher gitu kan, kemudian souvenir dan hal-hal lain gitu ya yang sifatnya pemberian yang diberikan kepada seorang pegawai gitu ya, seorang pegawai. Nah, gratifikasi sendiri itu sebetulnya agak susah ya untuk disempitkan karena makin kesini itu kan makin luas gitu ya. Pemberian saham juga gratifikasi gitu kan. Pemberian voucher gratifikasi gitu. Nah, tapi yang perlu kita
bedakan adalah gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan tidak berkaitan dengan jabatan, atau biasanya disebutnya gratifikasi yang harus dilaporkan kepada KPK dan gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan kepada KPK gitu. Nah, itu Oke. kami mengelola itu. Baik, sebelum lebih detail membahas hal tersebut, boleh dikasih contoh nggak sih Mas terkait gratifikasi? Contohnya kalau gratifikasi itu seperti apa? Mungkin masyarakat sering dengar atau Oke. udah tahu, tapi nggak tahu bentuk real contohnya seperti apa. Contohnya, misalnya katakanlah pimpinan kami gitu ya, pimpinan kami sedang berkunjung ke sebuah entitas yang merupakan mitra gitu, merupakan mitra, misalnya katakanlah berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Dari kunjungan rumah sakit tersebut dia dikasih oleh-oleh gitu. Itu sudah termasuk Itu gratifikasi. sudah termasuk. Iya, itu sudah Oke. termasuk gratifikasi. Kalau misalkan nih ada seorang pimpinan mengisi sebuah acara mendapatkan souvenir, Ya, entah plakat atau apapun itu apakah juga termasuk gratifikasi, Mas? belum tentu ya. Jadi Oke. gratifikasi itu perlu dikaji terlebih dahulu, gitu kan. Seandainya gratifikasinya itu muncul sebagai penghormatan terhadap kelembagaan, misalnya pertukaran plakat, tentunya itu bukan gratifikasi, gitu ya. Tapi kalau misalnya pimpinan itu diberikan sebuah pemberian, misalnya oleh-oleh, katakanlah misalnya batik lah ya, misalnya batik gitu, misalnya batik atau misalnya apalah ya pemberian dalam bentuk handphone misalnya gitu ya. Nah, itu jelas gratifikasi gitu. Oke. Yang penting itu tidak ada kaitannya dengan keperluan kedinasannya dia gitu. Tidak ada kaitannya gitu. Oke, berarti kalau misalkan seseorang mendapatkan benda atau apapun itu hasil gratifikasi yang harus dilakukan apa Mas? Apakah harus setorkan ke KPK atau dikip sendiri aja atau gimana nih menyikapinya? Ya, Harusnya. jadi secara prinsip itu tentunya sebagai pegawai di BPJS Kesehatan itu kan wajib menolak ya. Apabila mampu menolak di saat itu gitu kan. Tapi kadang kan ada kalanya di mana kita tidak sanggup menolak gitu. Misalnya sudah ditaruh di mobil Pak gitu. Atau misalnya kita sedang berada dalam sebuah forum yang ditonton oleh orang banyak dan tidak mungkin kita menolak di panggung misalnya gitu ya. Otomatis kita terima dulu. Gitu kan? Kita terima dulu, kemudian atas penerimaan tersebut kita wajib melaporkan ke KPK gitu kan. Minimal maksimal 30 hari dari penerimaan gitu. Jadi misalnya pimpinan atas nama ini saya pada tanggal sekian menerima gratifikasi oleh-oleh berupa batik gitu kan, sutra misalnya, atas kedatangan saya kunjungan ke Vaskes A misalnya, itu harus dilaporkan. Oke, berarti harus melakukan pelaporan ke KPK seperti itu ya. Iya. Dan itu ada mekanisme, ada aturannya yang berlaku seperti itu ya. Iya, jadi ada aturan yang berlaku secara internal sendiri gitu ya. Sebenarnya KPK sudah mewajibkan itu kepada seluruh pegawai negeri misalnya gitu ya. Tapi khusus di BPJS Kesehatan sendiri kita juga punya sistem gitu kan, secara berjenjang. Jadi dari kantor cabang melaporkan, kemudian di kantor wilayah kami juga melaporkan secara eskalasi sampai dengan kantor pusat kemudian ke KPK. Jadi ada dua alternatif, bisa melaporkan langsung ke KPK ataupun bisa melalui pegawai yang menjadi tim anti gratifikasi gitu kan di masing-masing unit kerja. Oke, luar biasa sekali. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan, kemudian ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Dan itu seperti apa, Mas? Boleh juga dikasih contohnya biar kita memahaminya lebih gampang nih kalau ada contohnya. Ya, kalau gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan itu pastinya itu tidak akan mempengaruhi objektivitas seseorang gitu ya. Misalnya diberikan oleh keluarganya yang merupakan kerabatnya, atau misalnya saya sudah terbiasa bertukar oleh-oleh dengan kawan saya, ya itu tidak perlu dilaporkan karena tidak ada benturan kepentingan di situ gitu. Yang masalah adalah ketika pemberian tersebut bisa merubah objektivitas sehingga orang itu memiliki benturan kepentingan gitu kan, benturan kepentingan. Nah, misalnya saja itu tidak hanya terjadi kepada lingkungan luar gitu ya, di lingkungan BPJS Kesehatan sendiri antar pegawai gitu kan. Misalnya saya atasan saya mutasi, kemudian kami ngasih sesuatu nih cindera mata untuk atasan, itu ada aturannya. Misalnya per orang itu tidak boleh urunan lebih dari 300.000 dan nilai souvenirnya tidak boleh lebih dari 1 juta rupiah
gitu. Itu sudah ada ketentuannya sendiri. Jadi itu tergolong gratifikasi yang harus dilaporkan sebetulnya gitu. Nah, khusus yang tidak dilaporkan itu yang tidak ada kaitannya dengan benturan kepentingan. Misalnya dalam sebuah pertemuan, semua peserta dan semua pembicara di sana diberikan hak untuk makan, misalnya. Itu tidak perlu gitu. Misalnya semua peserta dan pembicara diberi souvenir yang sama, itu tidak perlu. Tapi kalau misalnya ada pembedaan, misalnya orang BPJS nih dikasih ini tambahan, itu jelas nggak bisa. Gitu. Oke, baik. Contohnya seperti itu Tribuners. Jadi mungkin lebih jelas udah ada gambaran nih teman-teman Tribuners. Oke. Nah, kemudian nih dari BPJS Kesehatan sendiri dalam mensosialisasikan materi tentang gratifikasi kepada karyawan dan juga stakeholder khususnya di Jawa Tengah dan DIY. Bagaimana Mas untuk mensosialisasikan caranya? Kiatnya apa saja? Yang pertama pastinya kan setiap tahun kami melakukan sosialisasi internal ya di semua pegawai. Jadi setiap tanggal 2 pembuka awal tahun itu ada arahan khusus dari direksi BPJS Kesehatan terkait dengan anti gratifikasi gitu. Ini supaya memunculkan awareness pegawai gitu bahwa dalam melaksanakan pekerjaan kita tidak boleh terganggu benturan kepentingan yang didasarkan dari pemberian-pemberian yang tidak sah gitu ya. Di tingkat pegawai seperti itu. Kemudian juga kita tentunya setiap tahun mengisi laporan harta kekayaan LHKPN ya, yang dari KPK gitu ya. Itu mulai dari tingkat asisten manajer sampai dengan pimpinan tertinggi itu wajib melaporkan LHKPN gitu. Nah, kemudian kalau untuk kepada eksternal gitu ya, nah kami tentu menyosialisasikan kanal-kanal gitu kan melalui berbagai kanal. Seandainya ada pegawai BPJS Kesehatan ibaratnya ya, yang bandel nih, yang masih nerima apalagi minta gitu ya, silahkan dilaporkan gitu. Tapi sebelum itu pun bahkan kita setiap tahun menjelang Idul Fitri atau hari besar gitu ya, kita juga bersurat ke mitra-mitra untuk tidak memberikan apapun kepada pegawai gitu. Bingkisan-bingkisan misalnya parcel dan lain-lain itu kami minta supaya tidak diberikan kepada kami gitu. Jadi sosialisasi kepada internal iya, eksternal iya, dan tentunya konsisten menjadi contoh gitu. Menjadi contoh misalnya saja kayak dengan mitra lah ya, dengan mitra jangan makan di luar gitu. Jangan makan di luar, kalaupun makan di luar ya kami yang raktir, bukan mereka yang raktir gitu. Oke, baik. Nah, terkait gratifikasi ini sendiri Mas di BPJS Kesehatan, apakah pernah terjadi gratifikasi? Ya. Nah, kalau misalkan udah pernah terjadi, apa nih Mas yang pernah kejadian nih? Ya, kalau terjadi gratifikasi, jadi terjadi gratifikasi itu belum tentu hal buruk ya gitu. Jadi tidak semua gratifikasi itu buruk gitu sebetulnya. Gitu. Misalnya ada orang yang menerima kemudian melaporkan kepada KPK, nanti kan KPK akan menganalisa apakah ini boleh diterima atau tidak gitu. Nah, seandainya gratifikasi itu memang boleh diterima, nanti ada surat balasannya, silahkan Anda terima. Nah, itu nggak masalah, itu terjadi gitu. Termasuk yang tidak boleh gitu, yang tidak boleh pun kami laporkan kepada KPK dan KPK akan memberikan umpan balik gitu ya, balasan bahwa untuk yang Anda terima kemarin, tolong dikembalikan ke kas negara, disetor melalui virtual akun nomor sekian. Itu ada terjadi gitu. Bahkan tadi pagi kami dapat gitu surat balasan dari KPK atas laporan dari salah satu pejabat kami gitu kan yang sempat mendapatkan honor gitu kan dari sebuah kegiatan gitu. Sebetulnya gratifikasi itu tergantung dari bagaimana penilaian masing-masing dulu. Gitu kan, wajar atau tidak, sesuai dengan jabatannya atau tidak. Ibaratnya gini lah, bertanya kepada diri sendiri, kira-kira saya diberi karena saya ini menjabat atau tidak, gitu. Dan apabila tidak bisa menolak, dilaporkan, gitu kan. Nah, setelah dilaporkan, apabila dianggap sebagai tidak sah, maka harus disetorkan. Udah itu aja. Sederhananya gitu. Berarti penting harus sadar diri, menyadari dari diri sendiri dulu ya terkait gratifikasi. Tapi ini Mas, kalau misalkan ada pejabat atau pegawai dari BPJS Kesehatan menerima gratifikasi, apakah ada sanksi tegas yang diberlakukan untuk pegawai tersebut atau pejabat tersebut? Iya, tentunya ada ya. Jadi kan untuk pegawai yang menerima, memberi gitu kan, baik itu dalam bentuk gratifikasi apalagi suap gitu ya, atau mungkin pemerasan gitu ya,
itu kan jelas sudah melanggar kode etik di BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, BPJS Kesehatan itu memiliki prinsip zero tolerance gitu, tidak menoleransi adanya perilaku yang seperti itu gitu. Otomatis sanksi yang mengancam itu cukup berat gitu, sehingga sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan itu gitu ya, gratifikasi ya. Kalau misalnya yang lain-lain itu ada aja dan itu sudah keluar, udah selesai gitu. Tapi kalau yang gratifikasi sejauh ini tidak ada, semuanya melaporkan dan semuanya diumpan balik KPK, apabila diminta mengembalikan semuanya mengembalikan. Oke, luar biasa sekali. Itu salah satu bentuk profesionalisme dari teman-teman BPJS Kesehatan tentunya ya Iya, Mas ya. iya. Oke, Mas, dari gratifikasi kita beralih ke sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system. Iya. Ini boleh dijelaskan ke Tribuners apa itu sebenarnya? Iya. Jadi whistleblowing system itu sebetulnya sistem yang dibentuk oleh sebuah institusi gitu ya. Karena tidak hanya BPJS Kesehatan gitu ya. Hampir semua institusi memiliki WBS. Intinya WBS itu sistem pelaporan yang sifatnya terbuka. Semua orang bisa menyampaikan pelaporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh internalnya gitu, oleh internal si pelaku maksudnya ya, si penerima laporan. Nah, bedanya WBS dengan laporan yang lain adalah WBS ini sifatnya melindungi sang pelapor gitu. Jadi si pelapor ini akan disembunyikan identitasnya sehingga tidak akan terjadi pembalasan dendam gitu kan, atau hal lain lah ya yang biasa ditakutkan gitu kan. Nah, dari WBS ini diharapkan sebuah institusi itu bisa membersihkan dari perilaku-perilaku yang sifatnya tidak benar ini tadi. Contohnya gratifikasi, suap, dan pemerasan misalnya gitu ya. Nah, khusus di BPJS Kesehatan sendiri, pemirsa gitu ya, Tribuners itu bisa mengakses gitu ya di websitenya BPJS Kesehatan gitu. Di website BPJS Kesehatan itu ada, nanti diklik saja di WBS, dia akan masuk ke sebuah sistem yang disebut dengan aplikasi Siap. Gitu. Nanti dari situ bisa memilih gitu, mau mendaftarkan laporan sebagai orang yang dikenal, artinya identitasnya lengkap, atau tetap anonim gitu. Baik. Itu bisa. Tadi seperti disebutkan juga boleh melaporkan dengan melengkapi identitas atau memilih anonim. Nah, bagaimana dengan orang yang melaporkan dengan identitas ini, Mas? Apakah nanti benar-benar akan dijamin identitasnya, kerahasiaan identitas si pelapor, atau gimana nih nantinya? Karena akan ada ketakutan tentunya seperti yang Mas tadi dijelaskan, ketika melaporkan, mungkin melaporkan rekan sendiri atau bahkan melaporkan atasan, itu kan ada ketakutan tuh. Apakah benar-benar dijamin dan bentuk jaminannya seperti apa? Ya, tentunya kan yang pertama sistem WBS ini kan dikelola oleh kantor pusat ya, kantor pusat. Dan itu tidak dikelola oleh kami di kantor wilayah maupun cabang gitu. Sehingga identitas yang disampaikan itu dikelola di kantor pusat dan itu sifatnya sangat tertutup, rahasia gitu ya, sangat tertutup dan rahasia. Nah, untuk pelapor yang bersedia menyampaikan identitasnya dalam menyampaikan laporan itu sebetulnya sangat membantu bagi tim yang berada dalam tim tindak lanjut WBS ini untuk menindaklanjuti laporannya. Tentunya kalau dengan identitas yang jelas, kemudian kontak yang bisa dihubungi gitu ya, itu kan lebih memudahkan pastinya gitu. Nah, perbedaannya hanya dari sisi itunya saja gitu. Kalau yang anonim itu kan tetap meninggalkan kontak gitu ya, tetap meninggalkan kontak. Tapi kan dalam pemeriksaan misalnya gitu ya, dalam cross check itu kan tentunya tim WBS akan kesulitan ya. Saya belum menghubungi siapa kira-kira gitu ya. Itu kan akan kesulitan gitu. Tapi tidak menjadi masalah sebetulnya karena baik anonim maupun dengan identitas pun semua laporan itu akan ditindaklanjuti selama disesuaikan dengan kenyataannya gitu, memiliki bukti yang cukup, kemudian laporannya jelas gitu ya, bisa ditindaklanjuti dengan baik, identitas pelaku yang dilaporkan juga jelas gitu, bukan pelaku yang bersifat fitnah gitu ya, misalnya gitu. Jadi tetap semua laporan itu akan ditindaklanjuti, untuk timnya sendiri juga akan memastikan kerahasiaan
pelapornya, dan bagi yang dilaporkan pun tentu tetap ada asas praduga tak bersalah. Jadi nggak akan ada judgement di awal gitu ibaratnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, semua orang bisa melapor. Oke, semua orang bisa melapor dan tentu identitas akan tetap dilindungi gitu ya. Jelas. Tapi ada baiknya ketika melapor kasih identitas biar informasinya lengkap gitu ya Iya. Mas ya. Baiknya gitu. Baik, nah terkait dari WBS sendiri seberapa efektif sih Mas dalam mencegah dan juga menangani kecurangan di BPJS Kesehatan sendiri? Ya, untuk efektivitas WBS sebetulnya terus terang saking rahasianya, kami di Kanwil tidak memiliki data berapa jumlah WBS-nya. Gitu Mas. Gitu, iya. Luar Kami biasa tidak sekali. mengetahui jumlah WBS-nya. Cuman dari di tingkat top level manajemen itu tentu memiliki data yang akurat gitu ya. Cuman kalau kami di tingkat analis seperti ini, kami tidak mengetahui data tersebut gitu ya, sehingga kami tidak bisa menjelaskan tentang data. Tapi yang pasti dengan adanya komitmen BPJS Kesehatan dalam membuka portal WBS ini, itu sudah menunjukkan betapa serius komitmen manajemen dalam menjaga integritas di internalnya gitu. Karena semua orang akan dengan mudah bisa melaporkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari pegawai. Baik, oke. Terakhir Mas Singgi, boleh ada pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners ini terutama terkait dengan pengendalian gratifikasi dan juga WBS di BPJS Kesehatan. Boleh disampaikan? Oke, jadi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah institusi yang mengelola layanan publik untuk memastikan bahwa setiap jajarannya itu memiliki integritas yang tinggi, bersifat profesional gitu ya. Karena dengan adanya pemberian yang tidak sah seperti ini, itu kan akan memunculkan benturan kepentingan di dalam benak si pelaku gitu ya, sehingga muncul pelayanan publik yang diskriminatif gitu. Misalnya Mbak Elin datang ke saya, kemudian ada temennya Mbak Elin juga datang ke saya minta tolong gitu ya. Tapi bedanya Mbak Elin ngasih saya es krim misalnya. Tentunya sikap saya akan berbeda antara Mbak Elin dengan temannya gitu. Makanya adalah hal yang penting bagi setiap organisasi untuk memastikan bahwa sebelum menerima, pastikan bahwa jajarannya itu bisa menolak gitu, dan sadar bahwa pemberian tersebut bisa merusak objektivitas dia dalam bekerja. Nah, di BPJS Kesehatan sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini gitu ya, bahkan sejak era Askes sebelum 2014 itu sudah menerapkan sistem seperti ini gitu ya, sehingga BPJS Kesehatan dapat menjadi contoh pelayanan publik yang baik, yang transparan, yang tidak ada calo, yang tidak ada penerimaan, yang tidak ada biaya-biaya yang di luar itu gitu. Nah, hal ini tentunya berkat dukungan dari pimpinan dan stakeholder gitu ya. Itu yang paling penting adalah justru kita edukasi kepada stakeholdernya dulu, kepada pesertanya dulu. Kalau misalnya intinya gini, layanan yang mudah tidak akan memunculkan adanya calo gitu. Nah, BPJS Kesehatan sudah mempermudah layanan sehingga tidak ada calo gitu ya, tidak perlu lagi calo, masyarakat bisa langsung mengurus sendiri gitu. Nah, kami harapkan meskipun BPJS Kesehatan masih membuka kanal-kanal di kantor cabang yang sifatnya tatap muka, ya jangan pernah memberikan pemberian kepada pegawai gitu ya, meskipun itu sebuah tanda terima kasih gitu. Karena dengan cukup peserta itu berterima kasih dengan membayar iuran tepat waktu. Itu aja udah cukup banget gitu. Jadi nggak usah ngasih apa-apa. Oke, jadi cukup bayar iuran tepat waktu gitu ya. Dan balik lagi gratifikasi itu kita harus sadar diri dulu, harus sadar posisi bahwa ketika mendapatkan sesuatu apapun itu dari orang, itu termasuk gratifikasi atau enggak, itu harus menyadari dari diri sendiri dulu gitu ya Mas. Betul. Poinnya. Oke, Mas terima kasih atas waktunya Mas Singgi sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Sama-sama. Sukses selalu untuk teman-teman BPJS Kesehatan. Amin, dan sehat selalu semoga. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mas Singgi Widiatmoko, analis hukum, KI dan pencegahan kecurangan BPJS Kesehatan Kediputian Wilayah 6. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.